Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala के फजल से dengan karunia Allah Ta'ala, Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Jerman telah berakhir pada hari Minggu yang lalu. Setelah berlalu 3 hari, berkenaan dengan persiapan Jalsah Salanah, telah dilakukan upaya dan pekerjaan selama sepanjang tahun. Ratusan sukarelawan mereka sudah mulai bekerja beberapa hari sebelumnya. Ketika jalsah dimulai, rasanya jalsah begitu cepat selesai. 3 hari begitu tidak terasa. Mungkin para Ahmadi yang tinggal di luar Jerman atau Ahmadi luar negeri, mereka beranggapan bahwa jalsah Jerman yang diadakan di gedung-gedung yang besar, sehingga mereka sudah mendapatkan segala sesuatu siap. Lantas, apa yang dilakukan oleh para panitia atau sukarelawan pada jalsah Salanah Jerman ini? Namun, meskipun demikian, meskipun ada gedung-gedung yang besar di sini, fasilitas yang baik, tapi untuk melakukan beberapa pekerjaan diperlukan kerja keras dan upaya yang keras. Meskipun ada gedung-gedung yang besar seperti ini, untuk akomodasi, untuk konsumsi, dan untuk melakukan berbagai pengkhidmatan, dilakukan pekerjaan yang sifatnya sementara, yang memang itu dilakukan di luar gedung utama. Terpaksa kita memasang tenda-tenda juga di luar. Lalu di dalam gedung, mengatur tempat duduk, mengatur sound system untuk suara. Untuk itu banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh para panitia, terkadang dengan melakukan wikari amal. Khuddam, Lajnah, Ansarullah juga mereka bekerja sama dalam hal ini. Lalu pada hari-hari jalsah, memasak makanan, memberikan makan, mengatur kebersihan, mengatur areal parkir, mengatur security, checking, pemeriksaan dan sebagainya. Sound system seperti yang saya katakan tadi. MTA, lalu menayangkan program yang dilakukan di Jalsahgah,
lalu menayangkan program-program dari studio langsung. Semua ini adalah laki-laki, perempuan yang melakukan itu, para pemuda, anak-anak, semua sibuk dalam melakukan semua tugas-tugas tersebut. Dan semua orang ini layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari para peserta jalsa, khususnya para peserta jalsa yang datang di jalsa kemarin. Lalu setiap Ahmadi yang ada di seluruh dunia pun hendaknya mereka mengucapkan terima kasih kepada, bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan mengucapkan terima kasih kepada para panitia karena sudah diberikan taufik untuk bisa menyimak langsung program jalsa di MTA. Jadi seluruh karya panitia penyelenggara ini layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari kita. Saya pun mengucapkan terima kasih jazakumullah kepada para panitia dan penyelenggara jalsa ini yang telah berkhidmat untuk mengkhidmati jalsa sarana ini dengan segenap upaya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk mengkhidmati jemaat ini lebih besar dari sebelumnya. Jalsa ini yang bisa memberikan sarana tarbiyat kepada kita, khususnya bagi para peserta jalsa, dan dengan perantaraan MTA, orang-orang yang melihat tayangan jalsa ini secara umum, di sana juga tamu-tamu ghair Ahmadi, ghair Muslim yang datang di jalsa ini, atau para simpatisan yang telah dilakukan rabtah oleh para Ahmadi, yang karenanya mereka bisa melihat tayangan MTA, sehingga para penentang pun melihat program-program kita di MTA. Seringnya jalsah ini menjadi sarana tablik bagi orang-orang seperti itu. Bagi para peserta yang ikut di sini, juga bagi seluruh dunia yang melihat tayangan jalsah ini. Banyak sekali Ahmadi yang menzahirkan hal seperti itu, bahwa rabtah yang kami lakukan menjadi lebih kokoh disebabkan karena melihat tayangan jalsah ini. Dan timbul perhatian mereka kepada jemaat lebih dalam. Sebagian orang ada juga yang datang ke sini, yakni ghair Ahmadi maupun non-Muslim. Setelah melihat lingkungan jalsah, mereka baiat lalu masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Jadi tidak terhingga banyaknya keberkatan-keberkatan jalsah salanah ini, yang mana penzahirannya disampaikan berkenaan dengan jalsah ini. Di Jerman ketika jalsah, bagaimana itu berdampak, berkesan kepada para ghair Ahmadi non-Muslim, saya akan sampaikan beberapa riwayat. Pada jalsah Jerman pun, sejak 2-3 tahun yang lalu, dibuatkan program baiat juga di sini. Pada tahun ini, berasal dari 14 negeri, 83 laki-laki maupun perempuan, mereka telah baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Sebagian hati orang-orang yang baiat ini, mereka baiat karena melihat prosesi jalsa dan akhlak para Ahmadi yang baik. Lalu hati mereka menjadi condong kepada jemaat Ahmadiyah dan akhirnya baiat masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Ada satu tamu yang datang dari Bosnia, Ibrahim Sahib. Beliau menuturkan bahwa Ahmadiyah adalah Islam yang hakiki, yang mengamalkan ajaran Al-Quran Karim. Yang paling berkesan bagi saya
adalah pidato yang disampaikan oleh Huzur. Beliau mengatakan bahwa saya mendapatkan jawaban dari pidato yang Huzur sampaikan ini, sehingga hati saya menjadi puas dan akhirnya saya masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Sekarang saya ingin dekat, ingin mendapatkan kurub, kedekatan dengan Khalifatul Masih, katanya. Karena beliau telah menjadikan saya tergila-gila atau mencintai beliau. Lalu ada seorang yang berasal dari Irak yang tinggal di sini. Beliau mengatakan bahwa saya mengenal jemaat ini dengan perantaraan seorang Ahmadi. Lalu saya bertemu dengan keluarga Arab di sana, di Jamiah. Dengan perantaraan mereka, saya mendapatkan pengetahuan berkenaan dengan akidah Ahmadiyah. Dan itu sangat berkesan di dalam diri saya. Lalu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa datang di Jalsah Salanah ini. Di sini pemandangan sangat mengherankan. Pengaturan yang luar biasa, semangat pengkhidmatan yang luar biasa, dan tinggal di sini berbagai bangsa. Bagaimana lingkungan persaudaraan dan rasa cinta. Saya rasa tidak ada grup lainnya di dunia ini selain Jemaat Ahmadiyah yang bisa membuat acara seperti ini. Saya hanya melihat kecintaan dan kecintaanlah dalam lingkungan jalsa ini. Saya bersumpah bisa mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada firqah lain yang bisa menggambarkan ajaran Islam yang indah seperti ini selain Ahmadiyah. Setelah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, saya tidak ragu sedikit pun untuk baiat, dan saya mengajak keluarga saya untuk baiat. Dan ketika saya memberitahukan kepada kerabat saya bahwa kami telah berbaiat kepada Jemaat Ahmadiyah, maka kerabat beliau mengatakan, kenapa engkau tidak mengatakan kepada kami? Kenapa tidak mengajak kami sekalian ke jalsa itu? Kami pun ingin melihat jalsa itu dan ingin baiat juga ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Lalu ada seorang yang Salman Sahib, beliau mengatakan, saya mengenal jemaat ini dengan perantaraan seorang Ahmadi. Saya sangat terkesan melihat akhlak sang Ahmadi tersebut. Karena itu, saya berupaya mencari informasi mengenai jemaat. Lalu pada saat itu, saya datang ke jalsa ini dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, sehingga paradigma saya berubah. Dan ini sangat memberikan kesan baik dalam diri saya. Bagaimana perkumpulan yang sangat kokoh seperti ini, saya tidak pernah melihat sebelumnya di tempat lain. Bagaimana melihat akhlak orang-orang, perlakuan cinta. Saat ini, di dunia ini, tidak ada jemaat lain yang bisa melakukan hal seperti ini selain Jemaat Ahmadiyah. Dan saya umumkan bahwa saya siap untuk masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Jadi akhlak yang baik merupakan harus dijadikan sebagai suri toladan bagi setiap Ahmadi. Ini merupakan sarana tabligh. Lalu ada tamu dari Bosnia, Ibrahim Sab, beliau pun baiat sama. Beliau mengatakan, pertama kali saya ikut di Jalsah Salanah ini, pada kesempatan jalsah, saya mendapatkan kesempatan untuk melihat para Ahmadi dari dekat dan bisa lebih mengenal Jemaat Ahmadiyah. Jemaat ini adalah jemaat yang benar, yang teguh di dalam Shiratal Mustaqim. Ketika saya mendengar perkataan Khalifah pada jalsah ini, saya memutuskan untuk baiat di tangan Khalifah, masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Saya merasa sangat beruntung bahwa Khalifah telah mendekatkan saya dengan kata-katanya. Saya merasa beruntung bahwa saya menjadi bagian dari jemaat ini. Saya berjanji untuk menyampaikan pesan ini nanti. Lalu ada tamu dari Belgia, Gharim Sahib, beliau mengatakan bagaimana hebatnya jalsah ini, perkumpulan yang besar, dan ini suasana rohani, sehingga saya merasakan kami sudah saling mengenal, sudah sejak lama dengan orang-orang yang ada di sini. Saya sudah baiat sebetulnya, tapi karena rasa takut, saya deg-degan. Tapi sekarang saya katakan bahwa inilah agama Islam, agama yang benar. Silakan masuklah ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Beliau belum baiat, dan sekarang beliau mengikrarkan bahwa saya akan baiat ke dalam jemaat ini. Di dalam hadis dikatakan bahwa Imam Mahdi akan datang. Dan sekarang saya sudah saksikan hal itu dengan mata kepala saya sendiri. Jadi, jalsah merupakan tabligh yang dilakukan secara diam-diam. Bagaimana lingkungan jalsah ini menjadi sarana pertabligan.
ceramah-ceramah juga menjadi sarana pertabligan, bisa memberikan kesan yang baik ke dalam hati. Untuk itu, setiap amalan kita tidak hanya ceramah saja, tidak hanya bicara saja, setiap amalan para Ahmadi harus dijadikan sedemikian rupa sehingga bisa memberikan kesan yang baik pada orang gair. Bukan hanya untuk dipertontonkan saja, melainkan pada hakikatnya pun amalan kita merupakan suara hati kita, suara dari akidah kita. Dari berbagai gair Ahmadi yang datang dari berbagai negeri di Eropa, ke jalsah ini mereka kembali dengan membawa kesan yang baik, meskipun mereka bukan jemaat. Meskipun mereka tidak beat, tapi mereka sangat terkesan. Dan mereka bisa menjadi duta jemaat Ahmadiyah untuk menyampaikan tabligh ke semua orang. Pada tahun ini, rombongan yang datang dari luar, dari Lithuania, Latvia, Macedonia, dari Bosnia, Albania, Romania, Kosovo, Bulgaria, Kazakhstan, Malta, Belgium, Kroasia, dan Hungaria. Mereka pun sudah melakukan mulakat dengan saya. Ada satu perempuan yang datang dari Lithuania, beliau bernama Maria Sahiba. Beliau menuturkan, yang merupakan project manager di legal akuntansi. Beliau mengatakan, ini merupakan pengalaman yang luar biasa dalam hidup saja untuk ikut serta dalam jalsah salana ini. Berkenaan dengan dengan pekerjaan, saya sering berjumpa dengan orang Iran, orang Pakistan, orang Dubai, dan mereka pun sama umat Muslim. Kawan saya sering mengatakan kepada saya bahwa Islam adalah agama terorisme, katanya. Tapi setelah saya ikut dalam jalsah ini, saya terpaksa meyakini bahwa umat Islam itu sangat baik dan mereka saling menolong satu sama lain. Pada saat hari-hari jalsah ini, saya merasa seperti saya tinggal di rumah sendiri. Karena itu, saya setelah pulang nanti, saya akan merubah pendapat saya berkenaan dengan Islam. Saya akan rubah pendapat orang-orang berkenaan dengan Islam. Lalu ada tamu juga, Mr. Pres, beliau menuturkan, beliau adalah pria. Di Lithuania ada satu daerah, beliau mengatakan ini merupakan jalsah yang luar biasa, dan jalsah ini telah merubah paradigma saya berkenaan dengan Islam. Sebelum ini saya tidak mengenal banyak jemaat, dan orang jemaat sangat menghormati para tamu dan sangat pecinta ide untuk menulis. Melihat orang-orang berkumpul di sini dari berbagai bangsa, saya sangat bahagia dan senang. Lalu ada seorang pemuda dari Marrakesh, Jalil Sahib, beliau menuturkan, tinggal di Belgia beliau ini, bahwa ayah saya Abdul Qadir telah beat pada jalsah salanah UK, dan beliau jugalah yang mengajak saya ke jalsah Jerman ini. Mengatakan pertama kali saya ikut serta dalam jalsah salanah ini, sebagai pemuda, saya katakan kepada para pemuda supaya mereka harus berupaya untuk datang pada kesempatan seperti ini. Karena dengan di dalam jalsah ini, rohani saya mendapatkan peningkatan. Saya merasa enak sekali. Ketika saya berjalan di jalan-jalan, maka orang-orang mengatakan syazi kepada saya. Tapi orang-orang di sini nampak saling bersalaman, betul-betul silaturahmi. Dan saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala telah menganugerahkan suasana yang seperti ini. Beliau mengatakan ketika pertama kali saya datang di sini, saya terfikir dalam benak saya, apa yang akan saya lakukan selama 3 hari di sini. Tapi ketika saya ikut serta di sini dan melihat persaudaraan dan kecintaan di sini, tidak terasa rasanya waktu 3 hari telah berlalu begitu saja. Pada hari yang ketiga, saya pun ikut baiat masuk dalam jemaat Ahmadiyah. Dari tamu yang datang dari Macedonia, ada seorang kawan Kristen, Tonia, beliau mengatakan, saya adalah seorang wartawan. Sebelum ini, saya pernah datang di jalsah Jerman dan UK.
ketika tahun lalu saya ikut serta pada jalsah, saya sangat terkesan bahwa orang berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak dan semua pengaturan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semua orang berdisiplin dan saling menghormati satu sama lain. Pertama saya beranggapan bahwa semua ini hanya kebetulan saja. Padahal ini terjadi pada hakikatnya. Betul-betul kenyataan. Saya pun tidak paham. Lalu saya merasa jalsah ini layaknya seperti mimpi. Jalsah ini merupakan perkumpulan manusia yang luar biasa. Lalu ketika saya ikut jalsah London, ya jalsah UK, dan saya ada di Jerman lagi sekarang, sehingga saya yakin sekarang bahwa pengaturan jalsah sangat sempurna, dan umur saya 52 tahun, saya tidak pernah melihat acara yang luar biasa seperti ini. Saya tidak melihat kekurangan dalam jalsah salanah ini, apakah di UK, apakah di sini. Jadi beliau seorang wartawan, sangat melihat dengan sampai ke sehalus-halusnya, sampai ke hal yang kecil-kecilnya. Dan alhamdulillah yang nampak hanya kebaikan kepada beliau. Lalu ada seorang wartawan Ghair Ahmadi, Muslim, beliau Sanad Sahib, beliau mengatakan bahwa pengaturan jalsah salanah membuat saya terkesan ketika saya ingin untuk ikut serta dalam jalsah ini, saya tidak menyangka bahwa jalsah ini akan seperti ini. Begitu sukses. Ketika jalsah, banyak sekali hal yang memberikan kesan yang baik kepada saya. Saya pertama kali di dunia ini, dalam kehidupan saya, melihat orang berjumlah banyak, berkumpul, namun semuanya berakhlak, beradab. Tidak nampak wajah orang yang sedang risau atau marah-marah. Akhlak setiap orang sangat menyentuh hati saya. Lalu beliau mengatakan, bagaimana ceramah khalifah memberikan kesan yang baik kepada saya, sangat menusuk hati saya, dan hati ceramah khalifah sangat berkesan. Saya pun heran dengan kebersihan di sini. Toilet pun sangat bersih, padahal jumlahnya sangat banyak. Ini sangat memberikan kesan baik dalam diri saya. Ada kawan saya juga seorang Kristen. Beliau sejak permulaan sangat terkesan dengan jalsah ini, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketika saya menulis kesan-kesan saya berkenaan dengan Islam, dan saya pun memutalaah Islam, lalu saya pun membaca sejarah Jemaat Ahmadiyah juga, bagaimana Jemaat Macedonia, nazam yang dibacakan di Jemaat Macedonia, saya pun mendengarkan. Lingkungan jalsah salanah merupakan sarana tabligh yang diam-diam bagi kita. Lalu dari Bosnia ada seorang dokter Adil, beliau menuturkan seluruh pengaturan jalsah dan acara-acara sangat istimewa. Sebagai dokter, sejak 25 tahun yang lalu saya biasa ikut serta dalam acara-acara seperti ini, tapi saya tidak pernah melihat pengaturan yang permanen seperti ini di luar. Beliau mengatakan pondasi Islam adalah itaat dan disiplin. Itulah yang nampak kepada saya dalam jalsah ini. Bagaimana tamu ini, Daniel Sahib, beliau mengatakan bahwa jalsah ini bisa menganugerahkan kehidupan kepada mayit-mayit rohani. Dan di antara orang yang mati rohaninya itu, saya mendapatkan rohani baru. Beliau mengatakan, meskipun bertahun-tahun saya ada dalam jemaat ini, tapi saya tidak merasakan cipratan rohani selama ini. Tapi di jalsah ini, bagaimana kehidupan rohani saya rasakan. Lalu dari Bosnia ada seorang Ghair Ahmadi, Muria Sahib. Beliau mengatakan, saya biasa mendengar berkenaan dengan jalsah dari orang-orang, tapi saya tidak mendapatkan taufik untuk ikut serta. Tapi pada tahun ini, setelah ikut serta dalam jalsah salanah ini, saya diliputi oleh perasaan yang sulit untuk saya ucapkan. Saya telah berubah pemikiran saya. Bagaimana orang menguji kita? Coba perhatikan, orang-orang pun tidak hanya datang begitu saja. Terkadang mereka pun menguji kita, bagaimana sih orang Ahmadi?
bagaimana supaya mereka melihat kelemahan, apa sih kelemahan orang Ahmadi. Ada Ammar Sahib datang dari Syria, beliau tinggal di Jerman. Beliau mengatakan, pada hakikatnya saya sebetulnya penentang Jemaat Ahmadiyah, katanya. Saya datang ke jalsa ini supaya saya bisa mencari kelemahan-kelemahan Ahmadiyah, supaya saya bisa sebarkan ke orang lain. Tapi saya simpan di meja HP saya, tapi tidak ada orang yang mencuri HP saya. Lalu saya memperhatikan bagaimana akhlak orang-orang, saya tidak melihat kelemahan orang Ahmadiyah. Lalu saya terpaksa merubah paradigma saya berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah. Meskipun beliau ini menguji dan memang itu tidak jaiz, tidak layak dilakukan seperti itu, tapi itu kita bisa tahu bahwa orang datang ke sini untuk niat seperti itu. Jadi setiap Ahmadi hendaknya hati-hati dalam jalsa ini. Ada seorang tamu yang berasal dari Syria, Ali Sahib. Beliau mengatakan, saya mengenal jemaat dengan perantaraan seorang Arab dan ikut meeting acara tabligh. Lalu kami berdiskusi berkenaan dengan Jemaat Ahmadiyah. Lalu saya mendapatkan kepuasan. Lalu saya datang ke jalsah Jerman ini dengan keluarga. Melihat suasana rohani jalsah di sini, saya sangat terheran-heran. Bagi saya, ini merupakan kesempatan yang sangat indah. Saya bisa melewati waktu dengan Anda semua. Melihat persaudaraan, kecintaan, dan mengkhidmati tamu yang luar biasa di sini. Dan saya ucapkan terima kasih dalam hal ini. Saya yakin bahwa jemaat ini adalah jemaat Muslim. Dan mereka, Jemaat Ahmadiyah ini mempersembahkan wajah Islam yang indah. Kewajiban kita adalah untuk merenungkan keindahan yang tersembunyi ini dan menzahirkannya kepada orang-orang lain yang belum mengetahuinya. Dari Romania ada seorang mubayin baru, Florian Sahib. Beliau mengatakan, saya sangat terkesan dengan pengaturan jalsah ini. Setiap pengaturan sangat luar biasa dan terbaik. Saya sulit untuk mengatakan berkenaan dengan pengaturan bahwa ada kekurangan. Misalnya, itu sulit. Pengaturan yang luas seperti ini, yang besar, yang sempurna, kerja keras yang luar biasa, tidak mungkin kalau ini tidak dilakukan selama sepanjang tahun. Beliau mengatakan sambil tersenyum, anak-anak yang datang sambil tersenyum, mereka menawarkan air kepada orang lain yang haus. Rasanya jika mereka mendapatkan orang yang haus, mereka senang seperti orang yang menemukan barangnya yang telah hilang. Saya seorang Ahmadi baru, saya pertama kali datang ke jalsah ini, dan pertama saya pelajari dari Jemaat Ahmadiyah ini adalah bahwa pada amalnya, pengkhidmatan, kecintaan, dan kerendah hatian, itu yang harus dilakukan. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari jalsah ini. Lalu, beliau pun ikut serta dalam acara bayat, dan beliau menuturkan bahwa ketika bayat, saya merasa sangat bahagia dan perasaan yang heran sekali, dan sulit untuk saya gambarkan dengan kata-kata. Kondisi yang istimewa, dan saya merinding dibuatnya, dan semua diliputi dengan satu perasaan yang haru. Jalsah ini tidak kurang seperti mimpi bagi saya, katanya. Ada seorang dari Kosovo, beliau mengatakan, Barang Sahab, saya sangat banyak mendengarkan mengenai jalsah ini, tapi saya bersyukur saya bisa ikut serta langsung dalam jalsah ini dan menjadi saksi mata akan hal ini. Saya di sini melihat akhlak yang baik, bagaimana disiplin dan nizam jemaat yang kokoh. Lalu beliau bertanya, apa rahasia dari kekuatan jemaat ini? Beliau bertanya kepada saya. Huzur menjawab kepada beliau bahwa jemaat ini bukanlah buatan manusia, melainkan jemaat ini sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW dan sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Dikatakan bahwa akan tiba masanya ketika Masih Maud datang di dunia ini, dia akan membuat satu jemaat. Jadi ini adalah jemaat buatan Allah Ta'ala. Karena itulah nampak kepada
Tuhan, seperti itu. Ini jemaat yang dibuat oleh Allah Ta'ala ini dengan perantaraan jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Allah Ta'ala telah menyusunnya dalam satu untayan antara jemaat Ahmadiyah dan anggotanya. Ada satu nizam yang dengan karunia Allah Ta'ala terus berkembang. Jika memang ini buatan manusia, maka sejak 125 tahun yang lalu, bagaimana diupayakan untuk dihancurkan. Kalau memang ini buatan manusia, nizam jemaat ini sudah binasa dari sejak dulu. Dari Bulgaria ada orang datang yang cukup panjang, berjumlah 73, 25 orang jemaat Ahmadi dan sisanya adalah gair Ahmadi. Di antaranya ada dokter, bisnismen, tentara, guru, orang-orang terpelajar. Ada tamu wanita, beliau mengatakan di negeri-negeri Eropa banyak sekali tamu para muhajirin datang dari itu, timbul satu kegelisahan di negeri Eropa setelah para muhajirin dari Arab ini datang. Beliau mengatakan, tapi petunjuk yang Anda berikan kepada kami itu sangat menenteramkan hati kami, dan ini sebagai solusi bagi segala kegelisahan ini. Begitu juga Huzur menyampaikan berkenaan dengan hak-hak laki-laki dan perempuan. Saya sangat terkesan mendengarkan pidato Tuan. Jadi bagaimana terkesannya orang gair ini dengan kita, ini pun menuntut dari kita supaya kita lebih memahami lagi tanggung jawab kita, dan dengan setiap amalan kita harus ada penzahirannya. Ada seorang tamu, beliau menuturkan bahwa saya pertama kali hadir dalam Jalsa Salana ini dan saya mendapatkan pelajaran baru apa saja dari setiap ceramah ini, khususnya ketika Khalifah menyampaikan ceramah di kaum wanita, bagaimana beliau menggambarkan ajaran Islam yang indah yang saat ini sangat diperlukan. Lalu dari Malta ada perwakilan, ada seorang dokter juga. Saya selama bertahun-tahun tinggal di Malta. Saya telah kursus 6 bulan untuk memahami Islam. Setelah kursus, saya merasa bahwa Islam adalah tempat yang bisa saya pergi ke dalamnya. Tapi karena melihat perbuatan buruk orang-orang Islam, itu membuat keinginan saya tadi leluh lantah. Sehingga saya ragu mengenai Islam. Tapi Jemaat Ahmadiyah merupakan Islam satu-satunya yang mempersembahkan ajaran Islam yang indah dan mengamalkannya. Bagaimana definisi jihad yang dimiliki oleh Jemaat Ahmadiyah? Jika definisi ini dimiliki oleh seluruh orang Islam, maka dunia akan menjadi tempat kedamaian. Di setiap tempat akan dipenuhi dengan persaudaraan dan kecintaan. Beliau mengatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah meyakini Allah Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Tidak mengatakan bahwa Allah Ta'ala hanya hak Allah orang Muslim saja katanya. Dan ini semakin mendekatkan saya kepada Jemaat Ahmadiyah. Beliau mengatakan, orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala dulu memberikan wahyu, menurunkan wahyu, dulu bicara, tapi sekarang bisu, katanya, itu adalah keliru. Jemaat Ahmadiyah yang benar, bahwa Allah Ta'ala pada hari ini pun terus berbicara dengan hambanya. Lalu beliau mengatakan, berkenaan dengan Islam, saya mencari jawaban pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi saya datang ke sini untuk... Dan setelah ikut serta dalam Jalsa Salana ini dan mendengarkan pidato ceramah-ceramah Khalifah, khususnya ketika disampaikan di Gair Ahmadi, dan saya bisa katakan bahwa saya telah mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan saya. Lalu definisi jihad yang disampaikan oleh Jemaat Ahmadiyah, coba kalau ini dijadikan buku lalu disebarkan kepada umat Muslim, dengan begitu. Dan ini pun penting untuk diketahui oleh orang-orang non-Muslim. Beliau mengatakan, saya akan sampaikan pesan Jemaat Ahmadiyah kepada orang-orang Malta, dan saya akan sampaikan kepada mereka bahwa Islam yang hakiki adalah yang dipersembahkan oleh Jemaat Ahmadiyah. Dan Islam adalah pesan kedamaian.
sekarang kita menyatu dengan Jemaat Ahmadiyah dan kita akan sebarkan Jemaat Ahmadiyah di negeri kami. Ada 3 orang wanita dari Malta juga. Beliau mengatakan kepada Mubalik Silsilah pada hari kedua beliau melewati di jasa wanita kaum pria lalu dipindahkan. Lalu mereka mengatakan, Tuan, kemarin kami tinggal di jasa gah perempuan, katanya. Saya merasa senang sekali di sana. Saya tinggal dengan para wanita, saya merasa lebih bebas lagi dan lebih merasa percaya diri. Dan saya ingin supaya saya bisa melewati hari-hari sisa jasa ini di tempat jasa gah perempuan, katanya. Jadi inilah bagi para anak-anak Ahmadi juga pelajaran. Mereka bagi yang mengatakan jangan ada perbedaan, katanya, laki-laki dan perempuan. Jangan duduk terpisah, katanya. Banyak juga para pemuda yang ada seorang pengacara dari Lithuania, Albi Sahib, mengatakan, pertama kali saya ikut serta dalam jasa Salana ini. Sebelum ikut serta dalam jasa Salana ini, saya tidak banyak tahu berkenaan dengan jemaat. Tapi pada hari ini, berkenaan dengan Islam, saya mendapatkan banyak hal dalam kehidupan saya. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih mencintai seperti tuan-tuan. Saya bangga ikut serta dalam jasa ini, dan setelah pulang nanti, saya akan merenungkan berkenaan dengan kehidupan saya. Ada seorang tamu wanita, Tina Sahibah, beliau menuturkan, di jasa Salanah Jerman ini, para wanita ceramah mengenai hak-hak wanita dan akhlak mulia Rasulullah SAW, itu merupakan pidato yang memberikan kesan yang baik kepada saya. Dan saya bisa mengatakan bahwa bagaimana wanita itu mendapat makom yang luar biasa dalam Islam. Pidato yang disampaikan di kaum wanita tadi membuat saya sangat bahagia. Begitu indahnya Jemaat Ahmadiyah membela hak-hak wanita. Setelah mendengarkan pidato tersebut, berkenaan dengan topik tersebut, saya mendapatkan pengetahuan baru. Ada Gair Ahmadi yang datang dari Belgia, penduduk Senegal. Beliau mengatakan, banyak sekali melihat acara-acara Gair Ahmadi Muslim, dan saya sering ikut serta dalam acara seperti itu. Tapi nizam yang saya lihat di sini tidak pernah saya lihat sebelumnya di tempat-tempat lain. Beliau mengatakan di Jalsah Gah ada seorang jatuh dari kursi. Seluruh panitia yang ada di sana cepat untuk menolong orang tersebut. Seperti layaknya orang itu orang penting. Saya melihat pemandangan ini dan saya merenungkan bahwa semua orang di sini diperlakukan dengan penuh hormat, diperlakukan sama. Bagi saya, persaudaraan seperti ini memberikan kesaksian bahwa inilah reformasi Islam pada saat ini. Jemaat Ahmadiyah saat ini merupakan jemaat yang mengamalkannya ajaran Islam yang baik. Saya mengatakan, saya pun ingin memberikan kesaksian bahwa pada saat ini di negeri-negeri Eropa banyak sekali dijaga oleh polisi acara-acara itu, dan nampak sekali sangat dominan. Tapi selama 3 hari saya di sini, meskipun di tempat ini berkumpul orang 40.000, tapi tidak ada hal-hal yang tidak nyaman ke dalam pandangan saya. Tidak pula saya nampak polisi pada mata saya. Saya tidak tahu apa di sini seragam polisi di sini, katanya. Dari ini membuktikan bahwa Ahmadiyah memahami ajaran Islam yang sebenarnya, dan Ahmadiyah mengamalkan dalam hal ini. Karena itulah lingkungan Jalsah aman. Dari Lithuania ada seorang tamu wanita mengatakan bahwa di negeri saya ada satu kata-kata bahwa pelajarilah dan sekali lagi pelajarilah. Saat ini berkenaan dengan Islam, saya banyak mempelajari berbagai hal. Saya bisa memperkirakan bahwa Islam sangat memperhatikan terhadap hukukul ibad. Saya setelah pulang nanti akan menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada orang-orang. Begitu juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Anda semua bahwa setelah jalsa ini yang terpenting adalah
saya merasakan perubahan yang luar biasa dalam diri saya. Saya sangat berharap baik kepada tuan-tuan. Saya berharap supaya saya bisa datang lagi ke sini. Tamu Mr. Eraldo, beliau seorang akuntan. Beliau mengatakan, melihat kecintaan di Jalsah Sarana ini menciptakan kecintaan dalam diri saya. Muslim ini menginginkan kedamaian, bukan peperangan. Apapun yang dilakukan oleh mereka itu untuk kemaslahatan mereka sendiri, yakni para radikalisme maksudnya. Ini merupakan, ada seorang mengatakan ini jalsah yang ketiga bagi saya. Dan saya ingin sampaikan bagaimana akhlak kita harus luhur, akhlak para Ahmadi ini. Bukan hanya kepada orang gair saja, tapi sesama kita pun harus memperlihatkan akhlak yang baik sesama Ahmadi pun. Dan selesaikanlah permasalahan, permusuhan. Beliau mengatakan bahwa ini adalah jalsah ketiga saya. Beliau mengatakan 2 bulan yang lalu saya mencari pekerjaan di Jerman. Pada suatu hari saya datang ke Baitul Sabu untuk sholat. Saya datang dengan menggunakan taksi dan kebetulan supir taksinya adalah Ahmadi. Bagaimana dia memperlakukan saya, memeluk saya dengan penuh kasih sayang, itu tidak ada bandingannya katanya. Lalu saya menjadi tahu bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salam yang ingin beliau lihat kecintaan di dalam para Ahmadi, itulah sedikit sekilas dari kecintaan itu. Bagaimana kesan, seperti yang saya katakan, dengan karunia Allah Ta'ala, banyak sekali dirasakan oleh orang-orang. Ini adalah karunia Allah Ta'ala yang menutupi segala kelemahan kita. Dan pada umumnya, orang-orang sangat terkesan dengan jalsah ini. Namun terkadang, sebagian orang memperhatikan kelemahan-kelemahan jalsah ini. Dan kadang mereka menandai itu. Terkadang sebagian tamu mengatakan, bagaimana device yang digunakan untuk penerjemahan ceramah itu kurang baik. Ada keluhan berkenaan hal ini, perlu diperbaiki. Terkadang ketika penerjemahan terdengar suara berisik dan kadang bahasa lain pun masuk sinyalnya. Dan Huzur pun bersabda, saya pun merasakan sendiri seperti itu, bahwa ketika dalam suatu acara ada ceramah-ceramah dalam bahasa Jerman, ketika terjemah bahasa Urdu ditimpah lagi oleh bahasa-bahasa lain. Dan ini berkali-kali terjadi. Dan para panitia hendaknya memikirkan hal ini. Jangan mengirit-ngirit uang dalam hal ini. Carilah device yang bagus, alat-alat yang bagus. Ada seorang wanita menyampaikan kesan juga bahwa tidak etis untuk disampaikan. Tapi saya sampaikan bahwa saya mendapatkan makanan yang tidak biasa saya dapatkan. Sehingga kami merasakan kerepotan dalam hal ini. Memakan makanan yang tidak biasa kami makan. Lalu ada seorang wanita mengatakan, di dalam makanan kami ada satu bumbu yang mana sulit bagi kami untuk menyantapnya. Jadi pengaturan makanan itu bisa dilakukan oleh para panitia sebetulnya. Dan mereka itu datang terkadang dalam jumlah yang sedikit, terkadang sehingga tidak sulit untuk mengaturnya. Dibedakan menu mereka. Mungkin mereka beranggapan kita akan membuat pasta, tapi setiap orang tidak suka pasta. Terkadang penduduk di kuah atau mereka terbiasa memakan makanan yang tidak kental. Jadi orang-orang yang datang dari sana, para Ahmadi atau para mubalighin, kan bisa ditanya kepada para mubalighin, orang Ahmadi yang dari sana, makanan apa saja yang biasa dijumpai di daerah mereka itu, supaya kita bisa sediakan. Lalu baru saya ketahui bahwa di jalsah-jalsah gah wanita ada keributan, ada ribut-ribut para anak-anak, khususnya para panitia hendaknya memperhatikan bahwa anak-anak muda kita dan perempuan mereka terkadang lalu ada seorang wanita bertanya kepada saya, maksudnya adalah beliau ingin mengatakan bahwa wajah para wanita Ahmadi ketika sholat tidak betul katanya. Kadang nampak wajahnya, kepalanya terbuka,
memang keluhannya logik. Terkadang rambut juga tidak ditutup ketika sholat. Hendaknya berhati-hati para wanita Ahmadi ini. Para ibu anak-anak melontarkan keluhan juga kepada saya bahwa pada tahun depan semoga diperbaiki. Jadi anak-anak yang masih kecil, mereka yang biasa ribut dibanding dengan anak-anak yang lebih besar, hendaknya mereka dipisahkan dari jalsah hagah pada umumnya. Karena berisiknya mereka, ceramah-ceramah tidak terdengar jadinya. Tidak jelas terdengar. Lalu sebagian orang juga menyampaikan kepada saya bahwa ketika para wanita mendapatkan interview, maka MTA memperlihatkan wajah perempuan ini dalam jarak yang dekat, sehingga nampak tidak etis. Saya katakan supaya MTA mengambil gambar wanita ini agak jauhan, jangan dekat-dekat. Hendaknya para kru MTA berhati-hati dalam hal ini. Jika tidak di-brief para panitia wanita ini, LI ini, untuk di masa yang akan datang, hendaknya para dan berkenaan dengan pardah, saya akan sampaikan juga kepada sadar lajnah. Tidak perlu saya sampaikan di sini. Dalam suasana pada hari-hari jalsah, di mana kita mendapatkan keberkatan jalsah dan tarbiyat diri sendiri dan menjadi sarana tabligh juga bagi orang gair, kita pun harus melihat kelemahan-kelemahan kita. Tidaklah mesti bahwa setiap saat saya sebutkan kelemahan-kelemahan tersebut atau saya tandai, tapi ini adalah meyakinkan bahwa kelemahan pasti ada saja. Tidak mungkin suatu nizam itu bisa sempurna 100%. Di mana kita menyampaikan rasa syukur pada Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala menutupi segala kelemahan kita. Di sana pun, kita pun harus mengevaluasi diri sebagai panitia, penyelenggara. Kita harus melihat kelemahan ini, lalu carilah kelemahan ini, dan di mana saja kelemahan kita ini, lalu tulislah di dalam buku merah, dan di masa yang akan datang, renungkanlah, dengan begitu akan timbul perbaikan dalam nizam kita. Officer Jalsah Salana, tugas beliau adalah untuk melakukan meeting dengan seluruh bidang dan katakan kepada mereka untuk menulis kelemahan-kelemahan mereka. Dimanapun ada kelemahan, kumpulkanlah itu supaya bisa diberikan saran yang lebih baik, pengaturan di masa yang akan datang supaya lebih baik lagi. Dan jika ada tuntutan islah dari orang lain, maka terimalah itu dengan hati yang lapang dada. Dan kita harus berupaya untuk menjauhkan keluhan itu dan membuat planning yang lebih baik. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ketika kunjungan saya ke Jerman ini, saya mendapatkan taufik untuk meletakkan batu pertama di beberapa masjid. Dan ini pun menjadi sarana tabligh. Datang juga tamu-tamu gair. Ketika mereka mencari informasi berkenaan dengan Islam, bagi mereka menjadi suatu hal yang sangat mengherankan bahwa sisi ajaran Islam saya tidak pernah melihat seperti ini sebelumnya. Pada saat ini saya ingin sampaikan beberapa kesan. Ketika peresmian masjid, ada seorang Kristen, beliau mengatakan anak saya telah beat masuk ke dalam Ahmadi tahun yang lalu. Membuat saya sangat khawatir karena saya seorang Kristen Katolik dan saya sangat taat kepada jemaat saya. Saya sangat sedih bagaimana anak saya bisa beat masuk Islam. Saya menganggap Islam ini agama yang buruk. Namun sekarang pada hari ini saya melihat khalifah Anda dan saya mendengarkan ceramah beliau
dan saya merasa kedamaiannya hakiki, sehingga saya merasa puas sekarang bahwa anak saya telah masuk ke dalam tempat yang baik sekarang. Lalu ada seorang wanita, Khairullah Sahibah, beliau menuturkan bahwa saya sangat kesal sebelumnya, saya sangat menyesal karena kenapa khalifah Anda terpaksa harus berkali-kali menyampaikan bahwa Islam itu agama yang damai. Tapi saya bisa memahami bahwa di dunia ini, pada masa ini, propaganda yang salah berkenaan dengan Islam dan bagaimana hal-hal yang keliru dinisbatkan kepada Islam untuk menyampaikan kepada orang perlu untuk disampaikan berkali-kali kepada orang-orang. Jadi beliau mengatakan, beliau khalifah menyampaikan sampai ke hal yang sekecil-kecilnya bahwa Islam adalah agama yang menyampaikan kedamaian. Tidak ada penentang Jemaat Ahmadiyah yang bisa menentang apa yang khalifah sampaikan. Pesannya sangat simple dan setiap orang hendaknya berpelukan, berdamaian, saling bersaudara. Beliau mengatakan, dari Masjid Ahmadiyah saya tidak ragu sedikit pun. Namun ada satu yang saya sedihkan, yakni bagaimana masjid dan gereja makomnya sama, kedudukannya sama, lantas kenapa gereja mendapatkan izin untuk dibangun di pusat-pusat kota, tapi masjid harus dibangun di pelosok-pelosok daerah. Jadi konsel kenapa tidak mengizinkan untuk membangun masjid di kota-kota besar? Yang dulunya mereka menentang masjid, mereka jadi membela masjid sekarang dengan melihat acara ini, peresmian masjid ini. Jadi masjid kita ini pun hendaknya dibangun di tengah-tengah kota. Wali kota sahib mengatakan, saya menyangka bahwa saya mengetahui jemaat Anda, tetapi pada hari ini katanya, berkenaan dengan Islam, khususnya berkenaan dengan persaudaraan Islami dan pertolongan Islam, saya mendapatkan kesempatan untuk lebih mempelajari Islam lagi. Saya sudah sampaikan tadi. Beliau mengatakan, saya sangat bahagia katanya. Khalifah mengatakan bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga agama-agama lain dan melindungi pengikut agama-agama lain juga. Lalu ada seorang tamu, Stephen, mengatakan, apa yang saya pikirkan adalah riwayat peristiwa yang aneh. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan, tapi namun sebaliknya, di sini adalah lingkungan yang sangat damai. Bagaimana khalifah mengatakan untuk saling mencintai satu sama lain. Beliau mengatakan, pada hari ini saya mempelajari Islam, prinsip mendasar Islam. Dan saya telah mendengar bahwa khalifah mengatakan kita harus dan kita berupaya untuk mengesampingkan kelemahan-kelemahan orang lain. Saya pun sangat menyukai ketika beliau menjelaskan mengenai tarikh Islam. Beliau mengatakan bahwa bagaimana Hadrat Muhammad Rasulullah SAW terpaksa hijrah dari rumah beliau. Tapi meskipun demikian, beliau tetap mendapatkan kezaliman. Saya merasa beliau membuka rahasia kitab yang tidak diketahui oleh siapapun sebelumnya. Maksudnya Huzur telah menyampaikan. Lalu ada seorang wanita mengatakan, setelah mendengarkan pesan khalifah, ceramah khalifah, berkenaan dengan tetangga, saya tidak pernah mendengar ajaran seperti ini sebelumnya. Bahwa jika semua orang melakukan kewajiban kepada tetangganya, seperti yang disampaikan oleh khalifah Anda, maka dunia akan menjadi tempat kedamaian. Beliau mengatakan, alih-alih menuntut haknya, khalifah mengatakan, alih-alih menuntut hak, hendaknya berikanlah hak-hak orang lain. Inilah takrif definisi yang luar biasa berkenaan dengan hal itu. Ketika peresmian masjid tersebut, ada tokoh daerah di sana, beliau mengatakan di dalam sambutannya bahwa wanita Ahmadi tidak diajarkan untuk berjabatan tangan dengan lawan jenis. Maksudnya, dengan begitu Ahmadi tidak mengharapkan kebulatan, persatuan dalam hal ini.
wanita kami tidak bisa salaman dengan laki-laki Anda tidak bisa salaman dengan wanita kami. Setelah menyampaikan ceramah, Huzur bersabda, sambutan saya, lalu saya menyampaikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wanita itu menuturkan bahwa saya sangat bahagia bahwa khalifah telah menjawab berkenaan dengan berjabatan tangan, bahwa tidaklah mesti bahwa setiap orang yang ada di sini untuk sepakat dengan apa yang khalifah sampaikan, tapi saya setuju 100% dengan apa yang khalifah sampaikan. Saya pada hari inilah saya pelajari dari khalifah ini bahwa untuk kesatuan tidaklah mesti kita sefaham dalam berbagai akidah. Saya tahu bahwa umat muslim ini tidak makan daging babi. Karena itu, jika saya undang umat muslim, maka saya akan memasakkan daging yang lain, jangan daging babi kepada orang Islam. Ini adalah hal yang mendasar. Begitu juga, jika laki-laki muslim tidak ingin berjabatan tangan dengan saya, maka kenapa saya harus memaksakan dia untuk berjabatan tangan dengan saya? Lalu ada seorang wanita Jerman, beliau mengatakan, saya sangat bahagia mendengar bahwa khalifah menyampaikan berkenaan dengan berjabatan tangan antara lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Setelah mendengarkan sambutan beliau, saya merasa lebih terhormat. Dan dalil yang disampaikan oleh khalifah tidak bisa dibantah lagi. Beliau mengatakan, bagi lingkungan kami, namun apa yang khalifah sampaikan sangatlah benar, bahwa kita harus menghargai akidah masing-masing supaya terjadi toleransi dalam suatu lingkungan. Jadi wanita ini yang merupakan kepala distrik di sini, beliau terpaksa mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan harus berjabatan tangan katanya. Dan wanita ini datang juga pada kesempatan peletakan batu pertama tahun yang lalu. Lalu pada peresmian pun beliau datang juga. Tahun yang lalu pun beliau datang dalam acara kita. Beliau mengatakan, saya sangat kesal katanya. Kenapa tidak boleh berjabatan tangan? Karena beliau mengatakan, saya sangat senang katanya. Karena khalifah telah menjawab pertanyaan yang ada di benak saya. Pada tahun yang lalu ketika saya mendapatkan undangan, di dalam undangan itu tertulis bahwa para laki-laki Ahmadi tidak bisa berjabatan tangan dengan perempuan. Saya sangat kesal dan kecewa dibuatnya malah membaca itu. Tapi pada hari ini ketika khalifah menyampaikan sambutan berkenaan dengan hal itu, jika itu disampaikan sebelum mengirimkan surat undangan, saya akan faham. Meskipun saya tetap berakidah bahwa boleh laki-laki perempuan berjabatan tangan. Namun tapi sambutan khalifah Anda telah merubah paradigma saya. Bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melakukan tradisi kita. Dan kita harus menghargai setiap perbedaan ini. Jadi, hendaknya perlu diingat satu hal. Bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain berkenaan dengan agama, dengan tradisi kita, berbicaralah dengan hikmah. Supaya ketika perkataan Anda sampai kepada mereka, tidak menyinggung mereka. Sekarang wanita ini yang merupakan perwakilan gereja, seperti yang saya sampaikan tadi, memang betul mengatakan bahwa apa perlunya untuk menulis surat kepada saya bahwa kami tidak akan berjabatan tangan dengan Anda. Dan karena itu janganlah berjabat tangan. Jadi, tapi hendaknya diingat bahwa janganlah kita menyodorkan tangan untuk bersalaman. Janganlah kita berani untuk membuat hal ini. Tidak perlu untuk ditulis. Jika memang ada keraguan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu, memang tidak perlu diundang. Dan itu beliau diundang pada saat peresmian masjid. Dan alhamdulillah bahwa tokoh distrik itu telah menyinggung lagi hal tersebut, sehingga saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menjawab secara tuntas. Saya pun tidak berputar-putar, saya berbicara langsung saja kepada mereka, tapi saya berbicara dengan hikmah. Dan mungkin beliau tidak mengharapkan jawaban seperti itu, karena beliau pun menzahirkan bahwa, tapi di sisi lain beliau bahagia bahwa saya telah menjawab pertanyaan beliau. Dan dikatakan juga bahwa beliau huzur dia telah membantah
dalil saya dengan cara yang baik. Jadi perlu diingat bahwa kita jangan memaksakan kehendak orang kepada orang lain, tapi kita jangan mundur dari ajaran kita. Kita perlu malu untuk perkara agama. Ajaran Islam adalah ajaran yang luhur, sehingga laki-laki Ahmadi atau perempuan Ahmadi tidak perlu untuk menjadi minder dalam hal ini. Jika kita ingin membawa dunia kepada bendera Islam, maka dalam setiap perkara kita harus mempersembahkan contoh amalan suri tauladan dan harus memperlihatkan keberanian. Wanita ini yang saya sebutkan tadi, bahwa beliau mendapatkan surat undangan seperti itu. Setelah mendengarkan sambutan saya, dan selain yang beliau pun mengatakan bahwa selama setahun saya sangat kecewa dibuatnya. Saya merasa saya tidak dihormati oleh ketika itu. Dan saya datang dengan perasaan yang kecewa ke peletakan batu pertama. Dan saya pun datang ke peresmian ini. Tapi dengan membawa perasaan kecewa. Tapi pada hari ini, saya setelah mendengar ceramah huzur, saya bisa pulang dengan wajah tersenyum. Dan adalah hak Anda untuk berjabatan tangan ataupun tidak. Banyak orang yang menyampaikan kesan dalam hal ini bahwa penyatuan yang hakiki itu kami sudah pahami sekarang. Integrasi yang hakiki sudah pahami. Beliau pun mengatakan bahwa perkataan yang dia katakan tadi, ini adalah penting bagi kita semua, laki-laki dan perempuan. Jadi khalifah Anda adalah orang sudah tua katanya, dan khalifah juga mungkin beliau teguh dalam akidah seperti ini, keyakinan seperti ini. Pada sebenarnya ajaran Islam, kita akan mengetahui katanya apakah para pemuda Ahmadi, para pemudi Ahmadi melakukan hal yang seperti itu atau tidak, berjabatan tangan atau tidak. Apakah para pemuda-pemudi Ahmadi menghindari untuk berjabatan tangan atau tidak? Nanti akan diketahui katanya. Kalau huzur wajar karena beliau sudah senior, tua, dan jadi jika para wanita pemuda Ahmadi mengamalkan hal seperti itu, baru kami akan beranggapan bahwa memang betul anggota Ahmadi mengamalkan hal tersebut. Jadi ini tantangan besar bagi setiap Ahmadi, laki-laki maupun perempuan. Ini adalah tanggung jawab Anda semua. Supaya jangan alih-alih kita terjerumus dalam keminderan, amalkanlah setiap ajaran yang sekecil-kecilnya pun. Dan katakanlah kepada mereka bahwa meskipun kami datang di Eropa, kami tidak ragu sedikit pun untuk menyampaikan kelebihan ajaran kami. Begitu juga para perempuan, hendaknya mereka memperhatikan pakaian dan pardah mereka. Dan perhatikan juga, jangan sampai ada keluhan terhadap kesucian. Khususnya lajnah harus memberikan perhatian dalam hal ini. Lalu badan khudam juga harus memberikan perhatian. Ansarullah juga jangan lalai dari tanggung jawabnya. Nizam jemaat merupakan harus memperhatikan kelemahan-kelemahan anggota dan buatlah acara program-program tarbiyat dan berupayalah untuk memberikan hasil yang terbaik. Dan kita akan melihat bagaimana Anda mengamalkannya. Orang gair akan melihat Anda. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Saya pun ingin sampaikan bahwa total acara ini telah dikabarkan di surat kabar lebih dari 80 surat kabar. Dan kemungkinan pembaca dan penontonnya adalah 73 juta orang. Acara jalsah dan peresmian masjid ini. Di jalsah Germany telah diliput oleh 5 TV channel. Yang mana ada radio channel juga, 3 surat kabar. Selain itu, banyak sekali surat kabar lainnya. TV channel, Stibilual TV, Beden TV, RTL TV, ZDF TV,
dan Albanian TV. Dan di surat kabar juga diliput. Salat Jumat akan dilaksanakan di gedung satunya lagi kan? Khutbah saya sampaikan di ruangan ini, dan karena tempat sempit sehingga salat akan dilaksanakan di tempat lain. Saya akan pimpin salat di sana. Tuan-tuan tunggu di sini sebelum saya pergi ke sana. Salat belum akan dimulai. Silakan ikut serta dalam. Ketika saya datang waktu itu ke sini, tanah yang dibeli tempat yang dibeli oleh Lajnah dan Ansarullah. Tapi pada hari ini ada keberatan dari konsil yang belum dicari solusinya sampai saat ini, sehingga tidak bisa melakukan sholat. Untuk itu, para wanita dilarang untuk datang ke sini untuk sholat Jumat. Hanya laki-laki saja yang boleh datang ke sini. Padahal sudah berlalu cukup lama, Lajnah dan adalah tugas Lajnah dan Ansarullah ketika membeli bangunan harus segera dipenuhi perizinan untuk penggunaannya supaya bisa layak untuk digunakan. Saya tidak tahu, mungkin Lajnah dan Ansarullah duduk-duduk saja, tidak bekerja. Mereka berpikiran supaya konsul datang memohon kepada kita supaya kita menempati itu. Ini adalah tugas Anda semua untuk segera menyelesaikan hal ini. Begitu juga jika Amir Sahib dan Jaidad bisa menolong, membantu mereka. Jangan sampai bertahun-tahun masalahnya tertunda seperti ini dan kita menunggu konsul memohon kepada kita untuk kita menggunakan tempat ini. Sekarang tinggalkanlah kemalasan dan penuhilah tugas ini. Selesaikanlah masalah ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل